Healthy People, jumpa lagi dalam CNN Indonesia Health with Dr. Reza Broto Asmoro. Healthy People, 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Ini adalah periode emas yang menentukan masa depan anak. Segala keputusan kecil yang kita ambil sebagai orang tua saat ini, mulai dari nutrisi, perhatian, hingga stimulasi, ternyata punya dampak besar yang tidak bisa diulang kembali. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana atensi dan stimulasi menjadi 2 dari 3 kunci penting dalam fase ini. Dan mengapa pilihan orang tua di 1000 hari pertama kehidupan bisa membentuk masa depan sang buah hati. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah fase penting untuk menentukan pertumbuhannya. Di periode emas inilah pilihan orang tua yang dibuat hari ini akan menentukan masa depan seorang anak nantinya. 1000 hari pertama kehidupan anak dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Dalam rentang waktu ini, asupan nutrisi, memberikan atensi, serta stimulasi potensi punya peran penting dalam membentuk masa depannya. Psikolog anak Irma Gustiana Andriani menyebut orang tua harus memberikan stimulasi yang tepat kepada anak untuk membentuk karakter mereka. Dengan begitu, si kecil akan memiliki karakter serta kepribadian yang positif dan sehat. Bermain bersama anak, mendengarkan mereka bercerita, dan memberikan pelukan merupakan bentuk atensi orang tua kepada anak. Orang tua juga harus mengenal karakter dan kebutuhan emosional anak agar pilihan stimulasi yang diberikan tepat sasaran. Karena your choice, their future. Tadi sudah kita saksikan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa yang sangat krusial karena menjadi fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Nah, salah satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah peran orang tua tentunya. Dengan memberikan atensi untuk membantu mengenali dan mengarahkan potensi anak. Kalau atensi ini diberikan dengan tepat, anak akan punya bekal untuk tumbuh sehat, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekarang saatnya kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita hari ini, Irma Gustiana Andriani, psikolog anak yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Halo Mbak Irma, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di studio CNN Indonesia. Terima kasih sudah diundang. Menarik sekali nih yang akan kita bahas hari ini nih ya, tentang atensi dan potensi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Ya. Nah Mbak Irma, di tengah perkembangan teknologi nih ya yang semakin canggih, ya orang tua juga kan kini harus semakin kritis ya, memilah-milah informasi dan juga memberikan stimulasi dengan contoh-contoh yang tepat. Apalagi sekarang kan lagi tren banget nih ya, yang namanya teknologi artificial intelligence atau AI gitu ya. Bahkan anak-anak pun sekarang sudah bisa mengakses berbagai konten buatan AI nih ya. Misalnya sekarang lagi viral ada kucing yang lagi masak-masak tuh, dia bisa masak sendiri atau bisa melakukan berbagai pekerjaan manusia gitu ya. Sampai ada binatang raksasa begitu ya yang bisa jalan-jalan, terus bisa bermain dengan anak-anak begitu ya. Terus banyak sekali lah ya fenomena-fenomena yang seperti itu. Ditambah lagi media sosial itu sendiri bertebaran di sekeliling anak-anak itu. Nah Mbak Irma ini melihat kondisi seperti itu bagaimana ya? Apakah ada resiko nih terhadap perkembangan anak itu sendiri atau pertumbuhannya itu bagaimana? Karena ini kan memang terkait dengan perkembangan zaman ya, kita nggak bisa menghindari itu gitu ya. Tetapi sebagai orang tua pastinya kan kita harus lebih bijaksana ya dalam memilih dan memilah. Sudah pasti sebenarnya ketika anak terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten seperti itu, banyak sekali yang terdampak secara pertumbuhan dan perkembangannya nih Mbak. Yang pertama sudah pasti overstimulasi gitu ya, yang terkait dengan bagaimana konten itu yang begitu cepat, visualisasinya juga sangat cepat gitu ya, repetitif. Nah itu juga akan mempengaruhi. Kemudian anak-anak ini juga bisa terindikasi adanya penurunan fokus atau perhatian. Karena kalau terlalu sering melihat konten tersebut dengan durasi singkat-singkat, anak jadi struggling ketika dia belajar sesuatu dengan durasi yang panjang. Kemudian yang juga sering kali terpengaruh adalah preferensi terhadap konten. Ya, jadi mungkin kalau terlalu sering si anak akan lebih memilih nih, lebih prefer yang absurd
gitu kan dibanding yang konten-konten edukatif I kan. see. Dan yang terakhir paling sering banget terjadi itu adalah adanya gangguan secara emosional ya. Jadi mungkin bisa mengalami kegelisahan, lebih gampang rewel, ketakutan gitu ya. Makanya kenapa orang tua harus bijak sekali menjadi kurator lah ya dalam proses memilih dan memilah mana yang paling baik untuk putra dan putrinya. Oh, Gitu. wow, ternyata banyak sekali Banyak, dampak yang bisa betul, terjadi begitu ya. betul. Lalu sebagai orang tua sendiri apa nih yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak ini? Yang pasti kita perlu sekali untuk melihat artinya konten mana yang paling sesuai dengan anak, membatasi aktivitas layar, lalu kemudian kita juga perlu mengenali nih bakat-bakat alaminya apa sih gitu kan, sehingga ketika kita tahu bakat alaminya apa, keunikannya apa, kita jadi jauh lebih bisa mendorong anak berkreasi dan produktif iya. daripada lebih banyak aktif di Gadget. gadget. Oh, begitu ya. gitu. Jadi kita yang justru menyediakan. Benar, betul. Tadi sudah disebutkan begitu ya, 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Ini kan disebut sebagai periode emas atau golden age nih Betul. ya. Periode di mana ini sangat penting bagi si anak itu sendiri. Nah, kenapa sih kok sangat penting? Memangnya apa yang terjadi di periode kehidupan anak ini dan apa pengaruhnya untuk anak di masa depan? 1000 hari pertama itu ibaratnya fondasi. Jadi benar-benar fondasi bagaimana seorang anak itu bisa dibentuk. Dibentuknya itu ya banyak ya aspek otaknya, perkembangan fisik, lalu kemudian sosial emosional, dan yang paling penting juga karakter. Jadi memang di 1000 hari pertama itu atau mungkin kita luaskan lagi ke golden age gitu ya, ke 5 tahun ini, itu adalah fase penting sekali karena 80% itu kan struktur otak terbentuk di usia-usia yang 1000 hari pertama itu ya. Ya. Lalu kemudian 20% bagaimana orang tua bisa memberikan perhatian, kasih sayang. Nah, disitulah jadi bekal anak untuk bisa bertumbuh dan optimal dalam tadi potensi-potensinya, kemudian karakter yang lebih positif gitu. Jadi selain dari dalam juga orang tua di situ ada. Benar, betul. Semuanya ini ya Ya. harus saling berdampingan. Betul. Oke. Ada 3 kunci yang penting ternyata di dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa aja nih 3 kuncinya yang harus diketahui oleh healthy people, khususnya bagi para orang tua. Dan kenapa sih ketiga kunci itu harus dipenuhi? Namanya juga kunci ya, harus kita buka dulu dong. Benar. Ya, jadi kalau zaman dulu kita pasti kenal ya asa, asi, asuh. Nah, jadi ini sebenarnya sama. Jadi ketika kita memberikan pertama gitu ya, asupan nutrisi yang tepat. Karena fisik anak itu kan perlu didukung dan disupport dengan nutrisi yang terbaik yang dia bisa konsumsi sejak dalam kandungan gitu kan. Terus kemudian yang kedua bagaimana kita bisa memberikan stimulasi. Jadi sudah ada pemberian nutrisi, lalu kemudian yang paling penting juga stimulus belajarnya. Gitu ya, sehingga nanti otaknya bisa berkembang optimal. Dan terakhir ini juga penting banget. Udah kita kasih nutrisi, terus kemudian kita kasih stimulasi, maka kunci pentingnya adalah kasih sayang dan perhatian yang luar biasa. Nah, 3 hal ini ibaratnya kalau kita berikan secara simultan dan konsisten, setiap anak itu bisa tumbuh dengan sangat baik dan sehat. Gak cuma dari segi fisiknya aja, tapi mentalitas dan karakternya juga pasti akan lebih optimal. Wah, luar biasa. Jadi atensi yang ketiga Atensi, ya. betul. Wow. Atensi dan stimulasi itu adalah 2 dari 3 kunci penting di 1000 hari pertama kehidupan. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk memenuhi 2 hal tersebut bagi buah hati? Tapi jangan dijawab dulu ya, sabar. Nanti kita bahas lagi setelah jeda yang berikut. CNN Indonesia Health with Dr. Esa Broto Asmoro akan segera kembali. Healthy People kembali lagi di CNN Indonesia Health with Dr. Esa Broto Asmoro. Kita masih bahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan seorang anak atau yang disebut periode emas nih. Masih bersama psikolog anak Irma Gustiana Adriani. Nah, atensi dan stimulasi adalah 2 dari 3 kunci penting nih dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Sebuah masa yang hanya terjadi sekali dan tak terulang. Nah,
Mbak Irma, bisa dijelaskan nih, mengapa atensi atau perhatian orang tua itu begitu krusial dalam periode emas 1000 hari ini? Dan dalam konteks ini, bagaimana setiap pilihan orang tua seperti memilih untuk hadir, mendengarkan, memberi waktu, itu tuh dapat berpengaruh sangat penting gitu ya untuk tumbuh kembang anak secara jangka panjang. Iya. Kalau anak di usia 0 sampai 2 tahun itu kan kemampuan untuk bisa berkomunikasinya masih terbatas ya. Oh iya. Sehingga memang dukungan dari signifikan yang di luar dirinya itu dibutuhkan. Nah, maka yang harus diberikan orang tua memang salah satu yang penting sekali adalah atensi, memberikan perhatian. Jadi sifatnya itu ada responsif terhadap apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh si anak. Dan itu kita bisa melakukannya dengan banyak hal sebenarnya ya, dengan bermain sebenarnya gitu ya, mengajak dia berkomunikasi walaupun tampaknya mungkin belum bisa mendengarkan gitu ya, tapi itu adalah salah satu bentuk atensi kita gitu. Nah, anak kalau sejak kecil itu merasa diperhatikan, ada atensi yang lebih dari orang tuanya, maka nanti akan muncul perasaan aman. Oh gitu. Rasa aman itu bekal dia nanti sepanjang dia hidup karena dia percaya gitu ya bahwa dirinya ini akan selalu diberikan perhatian. Sekalipun ayahnya atau ibunya lagi nggak ada, dia tahu dia akan terus dicintai. Itu adalah bekal hidupnya dia sebenarnya. Wah, Ya. ternyata hal sesimpel itu pun Betul. jadi sangat penting Ya. ya. Wah, jadi bagaimana nih orang tua nih bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Komunikasi seperti apa nih yang bisa dilakukan antara orang tua dengan anak di 1000 hari pertama kehidupannya? Banyak sekali tentunya ya contoh-contoh yang bisa Betul, betul. dipraktekkan ya. Sentuhan fisik udah pasti gitu oke. ya, itu harus kita berikan kepada anak ya. Terus kemudian pada saat kita sedang bersama anak, main sama anak ya, walaupun dia umurnya baru 1 bulan 2 bulan, main itu adalah salah satu sumber dia untuk belajar banyak hal ya. Terus kemudian memang yang paling penting juga anak kalau sudah bisa diajak komunikasi ya harus ada eye level gitu ya. Anak akan terasa lebih dihargai keberadaannya ya. Terus kemudian cara lain adalah memahami sinyal yang ditunjukkan sama anak gitu ya. Jadi kalau anaknya lagi rewel ya kasih perhatian, atensi gitu, jangan dibiarin gitu kan. Nah, itu akan membuat dia jadinya cemas gitu ya. Jadi pada intinya apapun yang kita bisa lakukan pada anak di usia 1000 hari pertama itu akan membantu dia untuk lebih merasa senang, tenang, aman dan bahagia sebagai individu. Oke, jadi ternyata dari bermain, Ya, sentuhan pun betul. sesederhana itu pun Ya. itu juga sangat penting. Sangat penting. Teknik komunikasi yang bisa dilakukan sehari-hari. Iya, betul. Bahkan eye level. Jadi ketika berbicara dengan anak, kita duduk di bawah. Duduk di bawah, di anak di depan kita, kita melihat wajahnya, itu juga sangat membantu sekali gitu. Oke, baik. Nah, satu lagi, kunci penting di 1000 hari pertama kehidupan anak, yaitu stimulasi atau potensi. Nah, seperti apa nih stimulasi yang dimaksud dan kenapa stimulasi ini penting dalam pertumbuhan anak tersebut? Ini kita akan bicara soal potensi anak dulu ya, Mbak Raisa, karena anak itu kan secara kecerdasannya dia multi talenta. Iya. Setiap anak itu unik dan berbeda dengan potensinya masing-masing. Nah, tugas orang tua adalah bagaimana memberikan stimulasi yang sesuai dengan potensi alami anak. Nah, yang bisa kita lakukan banyak nih. Kita kasih kesempatan dia buat eksplorasi. Ya, jadi diberikan ruang yang cukup bebas gitu ya, tapi tetap aman ya. Tetap aman sehingga anak ini bisa mengeksplor bakat-bakat alaminya apa, potensi alaminya apa. Kedua, kita bisa berikan fasilitas semampunya kita. Fasilitas itu bisa beragam ya, kesempatan, terus kemudian mungkin ada tambahan misalnya ekskul, kursus tertentu di usia-usia balita ya. Itu juga salah satu bagian penting sekali. Kemudian yang paling penting adalah juga orang tuanya tuh peka dalam mengamati sebetulnya si anak ini punya potensi alami apa gitu, sehingga kalau itu berkembang sesuai dengan potensinya, maka ini yang nanti jadi modalitas dia. Dia lebih percaya diri pastinya gitu ya, dan karakternya pasti lebih positif. Oke, jadi memberikan kesempatan yang lebih Eksplorasi, banyak. betul. Apakah lebih baik untuk fokus ke satu dulu, dicoba dulu lebih lama, ataukah memberikan kesempatan, oke hari ini mencoba hal ini, besok mencoba Ya. yang itu? Yang paling penting adalah peka terhadap kebiasaan anak.
Oh. Karena kalau anak yang punya potensi di satu bakat tertentu, bidang tertentu, itu biasanya kecenderungannya akan mengulang. Oh, gitu. Misalnya si anaknya suka banget gambar. Nah itu kan biasanya tersembunyi dari kebiasaan harian. Mungkin dia akan lebih seneng coret-coret. Nah Iya, iya. disitulah kepekaan orang tua, oh ternyata anak saya ini senangnya gambar ya. Oh anak saya ini senangnya storytelling, cerita gitu Iya, ya. iya, iya. Oh anaknya senang bergerak. Nah orang tua bisa melihat itu sebagai sebuah sinyal bahwa jangan-jangan bakatnya di sini. Nah, kita kasih nih stimulus tambahan. Kalau kita misalnya bisa menyediakan, itu sangat baik. Tapi kalau kita butuh bantuan yang lebih profesional, ya kita mungkin membutuhkan yang lain. Nah, cobakan dulu apa yang paling sering dia lakukan. Kalau misalnya ternyata dia ada bakat lain, ya nggak ada masalah. Kita cobakan lagi gitu. Tapi banyak orang tua nih yang masih bingung nih Mbak. Kadang-kadang ngelihat anak coret-coret ini kan kayaknya kurang bermanfaat ya. Lebih baik anak itu kayaknya diajarin hitung-hitungan deh, Iya, akademis deh iya, gitu. iya, iya. Apakah lebih baik ke les yang lebih bermanfaat ya buat sekolahnya? Nah, kalau melihat hal tersebut gimana Ya, Mbak? karena gini, mungkin konsepnya adalah akademik ya. Iya. Jadi ketika itu core-nya adalah akademik, maka seringkali menyisihkan hal-hal yang sebenarnya mungkin yang non akademis tapi adalah base potensi Itu dasarnya. yang disebut sebagai menggali potensi. Betul. Tugas kita menggali mana yang paling sesuai dengan bakatnya dia. Karena belum tentu dia sebenarnya di matematika, tapi bisa jadi mungkin di seni atau mungkin di olahraga. Karena pada intinya adalah ketika kita berusaha menggali potensi itu akan ada sense mastering ya. Jadi kayak anaknya merasa, oh saya bisa nih. Rasa saya bisa itu modal buat dia bertahan hidup sebenarnya. Gitu ya. Iya, betul. Jadi dia lebih percaya diri mungkin jadinya di sekolah. Bener. Nanti akan berpengaruh sama nilai akademis. Oh, Karena rasa wow. percaya diri itu membangun rasa dia jadi tangguh kan. Nanti akan berdampak pada ketekunan. Eskalasinya nanti nilainya juga akan bisa. Jadi percaya diri juga, Betul. jadi suka ke sekolah juga Bener, gitu ya. gitu. Oh wow, luar biasa. Baik, lalu apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua nih ya untuk mengembangkan si potensi anak ini? Tapi kita masih ada satu hal lagi yang akan kita bahas setelah jeda, tetap di CNN Health with Dr. Reza Broto Asmoro. Kembali lagi di CNN Indonesia Health with Dr. Reza Broto Asmoro. Kita masih membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan seorang anak atau periode emas bersama psikolog anak Irma Gustiana Andriani. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas potensi, tadi sempat dijabarkan mengenai kecerdasan multitalenta atau yang kali ini kalau dikaitkan dengan AI, sekiranya kecerdasan apa nih yang berkaitan? Oke. Kalau yang berkaitan itu terhubung dengan kecerdasan visual spasial. Visual spasial. Jadi yang berhubungan dengan keruangan, segala sesuatu yang memang kelihatan secara visual ya. Anak-anak yang memiliki kecerdasan alami ini itu biasanya sangat senang sekali dengan sesuatu yang bergerak, motion ya. Terus kemudian ada visualisasinya, entah itu bentuknya warna-warni, grafis, dan kemudian biasanya juga audionya juga sangat baik sekali gitu. Jadi anak-anak seperti ini kalau orang tuanya melihat nih Mbak Reza, misalnya kok kayaknya seneng banget ya sama hal-hal yang berhubungan dengan game. Nah, itu. Terus kemudian konten-konten tertentu yang visualisasinya itu menarik. Nah, kita jadi orang tua tuh harus peka. Ya. Jadi jangan diomel-omelin dulu. Nah itu, biasanya orang tua tuh kalau udah anak-anak, ini main game Iya, terus ya, betul. nonton konten-konten terus Iya, ya. benar. Gitu Jadi ya. siapa tahu sebenarnya si anak itu memang memiliki kecerdasan visual spasial gitu di ya. bidang tersebut. Di bidang tersebut. Nah, kemudian salah satunya juga anak-anak seperti ini gampang banget mengingat tempat. Oh
gitu. Jadi kalau kita ajak kemana-mana, Iya, iya, iya. anak-anak yang seneng visual spasial ini itu bisa mengingat tempat, warna, tema-tema gitu ya. Jadi yang semuanya bisa dilihat secara kasat mata. Nah, jadi orang tuanya harus banget mengarahkan. Jadi kan orang tuanya sudah memberikan atensi nih, Iya. perhatian kan kepada anak, lalu berikutnya adalah menggali itu Potensinya dia di bidang potensinya. itu. Nah, bisa difasilitasi seharusnya gitu ya. Mungkin bisa mengikuti kursus tertentu yang berhubungannya dengan coding Nah, misalnya. zaman sekarang sudah banyak nih ya. Betul, coding. betul. Kemudian desain, Ya. animasi, Oh, iya. itu juga bisa. Lalu kemudian yang terhubung dengan aktivitas kalau nanti kan bisa jadi arsitek gitu atau ya. robotik. Robotik Nah. gitu ya. Itu kita dari kecil kita sudah berikan tuh stimulasinya ya. Atensinya kita perhatian sama potensi dasarnya, kita gali juga, terus kemudian kita stimulasi mana yang paling tepat. Nah, itu nanti anak sesuai nih potensi dan dia merasa kompeten. Nah, itu yang nanti jadi modal dia lebih percaya diri. Oh, jadi dari sesuatu yang mungkin awalnya kita pandang ini sesuatu yang apakah ini Iya. termasuk hal yang negatif gitu ya, Betul. bisa menjadi suatu hal yang Lebih positif, betul. Bisa jadi ini potensi sesuatu yang besar, apalagi di Betul. era teknologi saat Teknologi, ini, benar. di era digital, Ya, betul. bisa menjadi satu lapangan pekerjaan di masa depan untuk anak ini ya, Betul, suatu betul, hari nanti. betul. Wah, luar biasa. Oke, baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan lagi dengan pembahasan seputar potensi nih ya, Mbak Ilma ya. Nah, ketika orang tua ini kan sudah tahu nih, ini potensi anak saya di bidang tertentu gitu ya. Lalu apa saja nih yang harus dilakukan oleh orang tua ini untuk membantu mengarahkan mereka untuk mengembangkan potensinya. Kalau tadi kan salah satu contohnya, saya udah tahu nih potensinya, saya arahkan untuk kursus ini itu gitu. Nah, sebenarnya apakah memang semua orang tua harus menjalani hal seperti itu? Pada intinya ketika kita mau mengembangkan potensi anak, itu kan lihat lagi, tadi ada kuncian yang lain kan. Kuncian lain adalah kasih dia nutrisi, gitu kan. Nutrisi itu akan memaksimalkan potensi juga. Jadi kalau anak memang secara nutrisinya tepat yang diberikan orang tua kepada anak, itu akan berpengaruh kepada kecerdasannya. Tentu, Ya kan, ya. potensinya pasti akan lebih optimal juga. Ya. Lalu kemudian selain menggali tadi, stimulusnya juga harus tepat ya, gitu ya. Jadi intinya adalah memberikan sesuatu yang kita bisa dampaknya itu kepada pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dulu, gitu kan. Nah, jadi kalau anak sudah kita kasih perhatian, sudah kasih rasa aman, kasih cinta, gitu ya, nutrisinya tepat, maka potensi itu bisa kita arahkan dengan lebih baik dan tepat sih sebenarnya. Nah, kalau dari rumah sudah pasti ya memfasilitasi ya kan. Kalau suka coret-coret gitu ya, walaupun mungkin dinding yang dicoret-coret gitu ya. Coba fasilitasi dengan kertas gitu ya. Terus kemudian dia suka nyanyi ya kan, fasilitasi dengan bernyanyi bersama ya kan. Dia suka storytelling, bacain buku. Jadi sebenarnya orang tua itu harus mau belajar sih gitu ya, supaya bisa mengembangkan semua potensi anak. Jadi menjadi orang tua itu tiada hari tanpa belajar. Belajar dan nggak pernah dari anak belajar ya, belajarnya juga dari anak. Belajar dengan Iya. ada sesuatu hal yang baru setiap Betul, harinya, gitu ya. betul. Apa sih manfaat dan dampaknya nih untuk jangka panjang anak dengan terpenuhinya kebutuhan mereka karena tersalurkannya potensi itu tadi? Pertama percaya diri udah pasti ya, karena kan confidence itu dibentuk, itu adalah sebuah skill ya. Jadi kalau misalnya dia sudah diasah, distimulasi, diberikan perhatian, maka pasti akan tumbuh rasa percaya diri ya. Terus kemudian orang tua kalau misalnya dia sudah pede, biasanya muncul rasa menghargai. Menghargainya ke diri sendiri pastinya gitu ya. Kalau bahasa sekarang kan self love lah ya gitu ya. Jadi dia tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri karena dia merasa orang tuanya menghargai dia berdasarkan potensi apa yang dia punya gitu ya. Kemudian itu akan menciptakan rasa aman. Rasa aman itu kalau di rumah sama orang tua rasanya nyaman gitu kan, hangat gitu ya, nggak takut sama orang tuanya. Nah, itu juga jadi modal dia. Terus kemudian pastinya sesudah itu akan mempengaruhi percaya diri dia di bidang-bidang yang lain. Sosialnya juga baik biasanya, emosinya juga lebih stabil, karakternya nanti akan lebih positif. Karena sejatinya masa depan anak bukanlah sebuah kebetulan dan tidak terbentuk dari satu keputusan besar, melainkan dari jutaan pilihan kecil yang diambil dengan cinta dan kesadaran setiap hari.
terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Setiap langkah yang diambil orang tua memegang peran penting dan tak tergantikan dalam bentuk fondasi kehidupan anak di masa depan. Ini baru 2 kunci penting di 1000 hari pertama kehidupan anak ya. Masih ada 1 kunci lagi nih yang juga punya peran penting untuk tumbuh kembang anak. Nah, kita akan bahas di CNN Indonesia Health with Dr. Esa Broto Asmoro di episode berikutnya. Jadi, pastikan Healthy People terus saksikan CNN Indonesia supaya nggak ketinggalan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Irma sudah hadir dan berbagi pengetahuan dengan Healthy People. So Healthy People, masa depan anak bukan sebuah kebetulan, tapi hasil dari jutaan pilihan yang orang tua buat hari ini. Your choice, their future, karena waktu tak bisa kembali. Saya Dr. Esa Broto Asmoro undur diri. Healthy People, Happy Life. Sampai jumpa.